Baik, sampailah kita pada pengisian kartu persediaan atau biasa disebut dengan inventory card. Nah, untuk mengisi kartu persediaan kita harus tahu transaksi-transaksi apa saja yang akan mempengaruhi bertambah atau berkurangnya persediaan barang dagang. Nah, transaksi-transaksi yang mempengaruhi bertambah atau berkurangnya persediaan barang dagang yang pertama adalah jika ada transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini sendiri itu adalah bisa penjualan tunai maupun penjualan kredit. Penjualan tunai nanti akan dibuktikan dengan dokumen transaksi nota kontan, sedangkan penjualan kredit itu akan dibuktikan dengan namanya faktur. Begitupun sama dengan pembelian, karena pembelian ini pun akan mempengaruhi bertambah atau berkurangnya persediaan. Bertambah jika ada pembelian baik tunai maupun kredit, akan berkurang nilai persediaan kita jika ada retur pembelian. Dan sini pembelian, jika pembelian tunai sama dengan penjualan akan dibuktikan dengan dokumen transaksi nota kontan, sedangkan untuk pembelian secara kredit akan dibuktikan dengan dokumen transaksi yang namanya faktur. Kemudian untuk retur sendiri itu ada retur penjualan maupun retur pembelian. Keduanya ini akan dibuktikan dengan dokumen transaksi yang namanya nota kredit. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk mengisi persediaan barang dagang kita. Yang pertama kita harus masukkan dulu persediaan barang dagang awal kita ya. Untuk mengisi berapa nilai persediaan barang dagang kita bisa lihat di dalam persediaan barang dagang yang kita punya. Oke, yang pertama kita akan masukkan dulu untuk persediaan barang dagang yang portage atau nomor itemnya T1301C, nama barangnya portage di sini. Oke, yang pertama kita masukkan untuk yang portage. Di sini untuk portage jumlah persediaan barang dagang kita itu ada 20 unit dengan harga pokok barangnya itu 16 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke kartu persediaan ini. Nah, karena di sini saldo, maka kita langsung saja isikan di kolom balance ini. Oke. Tadi jumlah persediaan barang dagang 20, berarti di kolom quantity ini kita isikan 20. Lalu harga di sini yang kita gunakan dalam kartu persediaan kita hanya menghitung harga pokok barang. Berarti yang kita masukkan adalah harga pokok barang untuk yang ported ini adalah 16 juta. Sehingga kita punya nilai persediaan untuk ported itu sebesar 320 juta. Oke, setelah ported ini persediaan kita masukkan, langkah kedua adalah kita akan masukkan juga untuk nilai persediaan dari nama barang satelit ini. Oke, di sini untuk satelit ini punya persediaan 16 unit. Ya, kita masukkan di sini dengan harga pokok untuk satelit di sini ada 12.500.000, sehingga untuk satelit sendiri mempunyai nilai persediaan barang dagang itu sebesar 200 juta rupiah. Oke, itu untuk menginput persediaan barang dagang awal kita. Nah, setelah persediaan barang dagang ini kita input, langkah selanjutnya kita akan coba telusuri transaksi-transaksi mana saja yang berdampak atau berpengaruh terhadap bertambahnya atau berkurangnya nilai atau jumlah persediaan barang dagang kita ini. Oke, sekarang kita coba telusuri satu persatu. Dokumen transaksi nomor 1 ini bukan, yang kedua juga bukan, yang ketiga, keempat, oke, kelima. Untuk dokumen transaksi nomor 5 ini ada faktur kopnya perusahaan UD Wirasti. Ini berarti ada penjualan secara kredit. Nah, karena penjualan maka otomatis akan mengurangi nilai persediaan barang dagang kita. Oke, sekarang kita input satu persatu. Tanggalnya di sini kita masukkan kolom date ya, tanggal 6 di sini untuk dokumen transaksi nomor 5 tanggal 6. Lalu kemudian invoice numbernya ini F12-1 di sini. Untuk deskripsinya kita bisa gunakan PT atau Maulana Komputer ini ya. Kita gunakan Maulana Komputer. Oke, karena di sini adalah transaksi penjualan, maka kita masuk ke kolom out. Nah, kolom in ini digunakan untuk transaksi pembelian. Oke, sekarang karena penjualan kita masuk ke kolom out. Oke, di sini untuk quantity atau jumlah ini kita bisa masukkan jumlah penjualan tanggal 6, yaitu untuk ported itu sebanyak 8 unit ya. Berarti kita masukkan untuk 8 unit di sini. Kemudian di sini yang kita masukkan di kolom price itu bukan
penjualan atau jumlah penjualan ini, tetapi yang kita masukkan tetap adalah harga pokok barang dari Portage sini. Portage tadi mempunyai harga pokok barang sebesar 16 juta. Sehingga jumlah harga pokok barang yang kita jual itu sebesar 128 juta. Oke, seperti itu cara mengisi jika ada transaksi penjualan. Oke, jika sudah kita masukkan nilai harga pokok barang yang kita jual di sini, maka kita akan masuk ke kolom saldonya. Oke, di kolom saldo perhatikan di sini. Sebelumnya kita punya nilai persediaan atau jumlah persediaan 20 unit. Pada tanggal 6 ini dijual 8 unit, sehingga per tanggal 6 kita hanya memiliki atau persediaan kita berkurang menjadi 12 unit dengan harga pokok barang itu 16 juta, sehingga nilai persediaan barang dagang kita sekarang hanya berjumlah 192 juta. Oke, ini didapat dari nilai persediaan barang dagang kita dikurangi dengan nilai harga pokok barang yang dijual, sehingga ketemulah 192 juta, atau bisa juga didapat dari 12 unit dikalikan harga pokok barangnya ini, sehingga ketemulah 192 juta. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke transaksi yang selanjutnya. Oke, di sini ada nota kredit ya. Nota kredit berarti retur ya. Di sini kopnya perusahaan PD Mitra, berarti ini adalah retur penjualan. Oke, perhatikan cara mengisi jika ada retur penjualan. Ke langkah pertama kita masukkan dulu tanggal returnya, di sini ada tanggal 7. Lalu kemudian nomor invoice-nya adalah NK12-1. Di sini bisa keterangannya adalah retur Maulana Komputer. Oke, karena retur penjualan ya, semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan kita pokoknya masuk ke kolom out, baik itu penjualan tunai, penjualan kredit maupun retur penjualan, di sini tetap masuk ke kolom out. Nah, bedanya di sini jika ada retur, cara menginput jumlahnya, perhatikan di sini jumlah barang untuk Portage ini yang diretur adalah 2 unit. Nah, cara menginput 2 unitnya di sini adalah kita gunakan tanda min. Min 2 itu artinya mengurangi penjualan. Sehingga di sini min 2 berarti nilai penjualan itu berkurang 2 unit. Di sini harga pokoknya kita tetap gunakan 16 juta ya, jangan digunakan nilai penjualannya ini. Kemudian nilai harga pokok yang diretur itu sebesar 32 juta. Oke, sekarang perhatikan, sebelumnya kita punya persediaan ya, kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada persediaan 12 unit. Karena ada pengembalian barang sebanyak 2 unit, maka otomatis di sini persediaan kita akan bertambah menjadi 14 unit. Ya, jadi pada saat penjualan persediaan barang dagang kita berkurang, tapi begitu ada retur penjualan, otomatis retur itu akan menambah jumlah persediaan barang dagang kita ya, yang sebelumnya ada 12 unit kemudian ada pengembalian barang 2 unit, maka otomatis persediaan barang dagang kita itu bertambah menjadi 14 unit dengan harga pokok barang dari yang diretur itu adalah 16 juta, sehingga per tanggal 7 nilai persediaan dagang kita bertambah menjadi 224 juta. Ini didapat dari jumlah persediaan barang dagang kita dikalikan harga pokoknya, atau jumlah nilai persediaan barang dagang kita saldo sebelumnya ditambah dengan nilai harga pokok barang yang diretur, seperti itu. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Oh sorry, kita langsung saja isikan untuk yang nama barang ini saja ya, langsung saja yang untuk yang satelit. Oke, untuk yang slide kita kembali ke tadi transaksi penjualan tadi. Transaksi penjualan tadi tanggal 6 ya. Oke, tanggal 6 nih ya, kita langsung saja langsung aja untuk satelitnya. Untuk satelit itu jumlah barang yang dijual adalah 5 unit ya. Kita masukkan saja nanti. Ini tanggalnya kita masukkan tanggal 6-nya, nomor invoice-nya ada ini. Kemudian ini sama caranya seperti yang di atas ini ya. Kemudian karena penjualan kita masuk ke kolom out. Ya, jumlahnya di sini adalah 5 unit ya. Untuk yang satelit, harga pokok barang yang satelit tadi adalah 12.500.000. Ingat ya, jangan harga penjualan yang kita masukkan, tetapi harga pokok barang kita jual yang kita gunakan. Oke, harga pokok barang untuk yang satelit adalah 12.500.000, sehingga nilai penjualan harga pokoknya untuk yang satelit adalah 62 juta, sehingga di sini nilai persediaan barang dagang kita menjadi berubah
sebelumnya kita punya 16 unit, dijual 5 unit, sehingga di sini tinggal 11 unit. Harga pokoknya 12.500.000, sehingga nilai persediaan barang dagang kita itu untuk satelit menjadi 137.500.000. Oke. Kemudian ke returnya ini. Retur penjualannya untuk yang tanggal 7 ini. Oke, kita masukkan sama seperti tadi yang untuk yang portrait. Kemudian di sini sama, ya, masuk ke kolom out karena retur penjualan. Cara menginputnya adalah untuk yang satelit ini di retur 1 unit. Berarti di sini kita menulisnya adalah -1. Harga pokoknya 12.500.000, sehingga nilai persediaan harga pokok barang dagang kita adalah nilai retur harga pokok dari barang yang di retur itu adalah 12.500.000, sehingga di sini persediaan dagang kita bertambah. Yang tadinya 11 unit, ada pengembalian barang 1 unit, ini menjadi 12 unit dengan harga pokoknya 12.500.000, sehingga nilai persediaan barang dagang kita itu sekarang untuk yang satelit menjadi 150 juta. Oke, itu untuk yang transaksi nomor 6 dan nomor 7. Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi yang selanjutnya. Oke, kita cari. Oke, di sini ada faktur. Kopnya adalah PT Putri. Nah, di sini untuk faktur kopnya PT Putri ini berarti adalah pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan jika ada pembelian barang dagang. Oke, di sini masukkan tanggalnya terlebih dahulu di sini. Sorry, kita masukkan tanggalnya di sini. Ya, tanggalnya adalah tanggal 10. Oke. Lalu nomor fakturnya adalah di sini F05. Di sini deskripsinya bisa PT Putri. Oke, karena pembelian maka kita masuk ke kolom in. Oke, jumlah pembelian untuk yang portage di sini ini adalah 11 unit. Oke, berarti kita masukkan di kolom quantity ini 11 unit. Harga pembeliannya, nah jika ada pembelian maka yang kita input adalah harga pembeliannya ini. Ya, jika ada pembelian yang kita input di sini untuk di kartu persediaan adalah harga pembeliannya. Tetapi jika ada penjualan yang kita input adalah harga pokok barang yang kita jual. Nah, kenapa kalau pembelian yang kita input adalah harga pembeliannya? Karena otomatis harga pembelian ini adalah akan menjadi harga pokok barang kita. Oke, 16 unit di sini, sehingga jumlah pembeliannya di sini adalah 176 juta. Oke, baru sekarang kita masuk ke kolom saldonya. Oke, di sini untuk portage sebelumnya ada persediaan 14 unit. Di sini kemudian ada pembelian 11 unit, sehingga karena adanya pembelian maka otomatis persediaan barang dagang kita akan bertambah menjadi 25. Ya, tadinya ada 14, kemudian dibeli lagi 11 unit, sehingga persediaan barang dagang kita sekarang menjadi 25 juta dengan harga pembeliannya atau harga pokok barangnya adalah 16 juta, sehingga nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 10 sekarang menjadi 400 juta. Oke, sekarang setelah yang portage ini sudah kita masukkan, sekarang kita masuk ke yang satelit. Oke, caranya sama. Untuk yang satelit tanggalnya juga masih tanggal 10, nomornya sama, deskripsinya juga sama dengan yang di atas ini. Oke, sekarang kita masukkan untuk nilai pembelian yang barang jenis satelit ini. Oke, di sini untuk satelit dibelinya adalah 8 unit. Berarti di sini kita masukkan 8 unit. Kemudian nilai pembeliannya adalah di sini 12.500.000. Ya, kita masukkan di sini 12.500.000, sehingga nilai pembeliannya di sini berjumlah 100 juta. Oke, setelah kita masukkan nilai pembeliannya, kita akan masuk ke kolom saldonya. Oke, di sini sebelumnya ada saldo persediaan 12 unit. Karena adanya pembelian 8 unit, maka sekarang persediaan barang dagang kita untuk yang satelit menjadi 20 unit dengan harga pokok barangnya 12.500.000, sehingga untuk satelit per tanggal 10 nilai persediaan barang dagang kita menjadi 250 juta. Oke, untuk yang tanggal 10 selesai. Sekarang kita masuk ke transaksi yang selanjutnya. Oke, dokumen transaksi nomor 11 di sini ada nota kredit. Kopnya perusahaan PT Putri, berarti adalah retur pembelian.
Oke, sekarang jika ada retur pembelian, cara memasukkannya adalah kita coba catat dulu, input dulu yang portage-nya. Oke, di sini tanggalnya adalah tanggal 10, tanggal 11 ya. Ini tanggal 11. Nomor fakturnya adalah NK01. Di sini adalah retur PT Putri. Oke, karena ini retur pembelian, maka kita masuk di kolom in. Oke, kita masuk di kolom in. Sama halnya dengan retur penjualan tadi, cara menuliskannya adalah jika retur kita gunakan tanda min. Untuk portage yang dikembalikan adalah 1 unit, berarti di sini kita tulis min 1. Artinya mengurangi nilai pembelian. Harga pembeliannya di sini adalah 16 juta sehingga nilai returnya itu sebesar 16 juta. Baru kita masuk ke kolom saldonya di sini. Oke. Di sini sebelumnya kita ada persediaan 25 unit. Karena ada pengembalian barang dari yang kita beli, otomatis persediaan kita sekarang menjadi 24 unit. Dengan harga pokok barang 16 juta, sehingga nilai persediaan barang dagang kita sekarang menjadi 384 juta. Oke, kita sekarang masukkan untuk yang satelit. Oke, tanggalnya masih sama, tanggal 11 ya, sama dengan yang di atas. Oke, di sini retur PT Putri. Oke. Untuk satelit sendiri, ini retur pembeliannya atau pengembalian barang yang kita beli itu sebanyak 2 unit. Berarti di sini kita tuliskan min 2. Harga pembeliannya adalah 12.500.000 sehingga nilai retur barangnya adalah 25 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke saldonya. Oke, di sini ada persediaan 20 unit karena ada pengembalian satu barang dari yang kita beli, berarti otomatis di sini persediaan barang dan kita berkurang menjadi 18. Harga pokok barangnya adalah 12.500 dan nilai persediaan barang dan kita sekarang menjadi 225 juta. Oke, selesai untuk transaksi nomor 11. Kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Oke, dokumen transaksi nomor 13 ada nota kontan, kopnya PD Mitra, berarti ini adalah penjualan tunai. Oke, berarti ini adalah penjualan tunai. Sekarang kita masuk ke sini. Kita masukkan dulu tanggalnya. Oke. Kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal 13. Nomornya di sini adalah nomor fakturnya adalah KN01. Di sini keterangannya bisa kita kasih penjualan tunai. Oke, karena di sini penjualan, sekali lagi karena penjualan maka kita masuk ke kolom out. Out itu artinya keluar, berarti kita menjual barang dagang, otomatis persediaan barang dagang kita keluar atau berkurang. Oke, di sini kita masukkan nilai penjualannya. Untuk portage dijual 5 unit. Oke, berarti kita masukkan di sini di kolom out di quantity itu 5 unit. Lalu di sini harga pokok barang yang dijual, di sini jual harganya 18 juta. Tapi yang kita masukkan di sini sekali lagi adalah harga pokok barang kita. Oke, harga pokok barangnya adalah 16 juta sehingga nilai harga pokok barang yang dijual itu sebesar 80 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke persediaan. Oke, sebelumnya ada 24 unit, dijual 5 unit, berarti di sini tinggal 19. Harga pokok barangnya 16 juta sehingga nilai persediaan barang dan kita sekarang berkurang menjadi 304 juta. Oke, itu untuk yang portage. Sekarang kita masukkan yang satelit. Oke, tanggalnya sama, masih tanggal 13. Nomor fakturnya juga sama, keterangannya juga sama. Oke, karena penjualan sekali lagi kita masuk ke kolom out. Oke, untuk satelit tanggal 13 ini dijual 8 unit. Berarti kita masukkan di sini 8 unit. Harga pokok barang yang kita jual di sini adalah 12.500.000 sehingga nilai harga pokok barang yang kita jual itu menjadi 100 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke kolom saldonya. Oke, sebelumnya ada persediaan 18 unit, dijual 8 unit. Berarti sekarang persediaan kita menjadi 10 unit. Harga pokoknya masih 12.500.000. Nilai persediaan barang dagang kita menjadi 125 juta. Oke, berkurang lagi nilai persediaannya karena adanya penjualan. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, di sini dokumen transaksi nomor 17 ada faktur, kopnya PD Mitra. Berarti ini adalah penjualan kredit. Oke, sama seperti tadi. Masukkan tanggalnya dulu, kemudian masukkan invoice-nya. Masukkan di sini keterangannya adalah Ilham Komputer. Oke,
karena penjualan kita masuk ke kolom out ya. Penjualan kredit maupun tunai sama, kita masuk ke kolom out. Oke, untuk portage di sini dijual 6 unit. Oke, berarti di sini kita masukkan 6 unit. Harga pokok barang yang kita jual adalah 16 juta. Nilai harga pokok barang yang terjual berarti menjadi 96 juta. Oke, baru kita masukkan ke kolom saldonya ini. Oke, tadi ada persediaan 19 unit, kemudian dijual 6, berarti di sini tinggal 13. Dengan nilai harga pokok barangnya adalah 16 juta, sehingga per tanggal 18 nilai persediaan barang dagang kita itu hanya 208 juta. Oke, itu yang portage. Sekarang yang satelit sama, masih seperti tadi, masukkan sama ya. Lalu langsung kita masuk ke kolom out karena penjualan. Oke, di sini untuk satelit kita menjual 4 unit. Oke, 4 unit. Harga pokok barang satelit adalah 12.500.000, sehingga jumlah harga pokok barang yang dijual itu 50 juta. Oke, kita masuk ke kolom balance sekarang. Oke, sebelumnya ada 10 unit persediaan barang dagang, dijual 4, berarti sekarang menjadi 6 unit. Dengan harga pokok barangnya adalah 12.500.000, sehingga untuk satelit per tanggal 18 persediaan berkurang menjadi 75 juta. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Oke, di sini ada faktur kopnya PT Tiara atau kopnya perusahaan orang lain. Berarti ini adalah pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang portage dulu. Oke, sekarang portage-nya di sini tanggalnya masih 22, tanggal 22 ya. Nomor fakturnya adalah A17. Di sini kita bisa masukkan PT Tiaranya. Oke, karena pembelian kita masuk ke kolom in. Oke, untuk portage di sini dibeli 12 unit. Ya, untuk portage dibeli 12 unit. Berarti kita masukkan di sini 12 unit. Harga pembeliannya di sini 16.350.000. Oke, di sini ada perbedaan nilai harga pembeliannya. Kemudian di sini nilai pembeliannya jumlahnya adalah 196.200.000. Oke, sekarang baru kita masukkan ke kolom saldonya. Perhatikan di sini sebelumnya ada 13 unit persediaan. Karena adanya pembelian 12 unit, maka otomatis persediaan barang dagang kita bertambah menjadi 25 unit. Nah, jika metode yang kita gunakan adalah metode rata-rata, ya di sini kan metode yang kita gunakan adalah metode rata-rata. Maka untuk mencari berapa nilai harga pokok barang kita jika ada perbedaan harga pembelian dengan harga pokok sebelumnya, maka cara menghitungnya untuk mendapatkan harga pokok barang caranya adalah jumlah nilai pembelian kita ditambah dengan nilai persediaan barang dagang sebelumnya. Oke, perhatikan ya, jumlah nilai pembelian ditambah dengan jumlah nilai persediaan barang kita dibagi 25. Oke, dibagi 25. Sehingga di sini ketemulah nilai harga pokoknya itu 16.168. Berarti per tanggal 22 harga barang dagang kita berubah dari 16 juta menjadi 16.168.000. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi saya ulangi, untuk karena metode yang kita gunakan sekarang adalah metode rata-rata, maka untuk menghitung berapa harga pokok barang jika ada pembelian dengan harga pembelian yang berbeda dengan harga pokok barang kita sebelumnya, maka untuk menentukan berapa nilai harga pokok barang kita itu adalah jumlah nilai pembelian kita ditambah dengan nilai atau jumlah nilai persediaan barang dagang kita sebelumnya dibagi dengan jumlah persediaan barang dagang kita yang sekarang. Sehingga ketemulah di sini nilai persediaan ketemulah harga pokok barang dagang kita sekarang berubah menjadi 16.168.000. Sehingga di sini untuk menghitung berapa nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 22 Desember ini adalah 25 unit barang dikalikan harga pokok barang yang baru ini. Sehingga di sini ketemulah jumlahnya menjadi 404.200.000. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk yang ke
satelit. Oke, sama ini kita masukkan semua sama ya keterangannya seperti yang di atas. Nah, kemudian di sini perbedaannya ada di sini. Oke, di sini untuk satelit kita belinya adalah 14 unit. Harga pembelian untuk yang satelit itu adalah 12.635.000. Sehingga nilai pembelian untuk satelit itu sejumlah 176.890. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldonya. Perhatikan di sini. Tadi kita ada persediaan 16 unit. Karena adanya pembelian barang dagang 14 unit, maka persediaan barang dagang kita sekarang menjadi 20 unit. Nah, sekarang untuk mencari berapa harga pokok barang kita untuk per tanggal 22 masih sama dengan yang di atas. Jumlah nilai persediaan barang dagang kita sebelumnya ya, jumlah nilai persediaan barang dagang kita sebelumnya ditambah dengan nilai persediaan nilai pembelian dengan harga pembelian yang baru ini dibagi dengan 20 unit. 20 unit ini dapat dari persediaan sebelumnya, nilai jumlah persediaan barang dagang sebelumnya ditambah dengan jumlah pembelian barang dagang yang baru, sehingga 20 unit. Nah, di sini ketemulah nilai harga pokok barang kita untuk yang satelit itu sebesar 12.594.500 rupiah, berubah lagi. Oke, sehingga di sini per tanggal 22 nilai persediaan barang dagang kita untuk satelit itu sebesar 251.890. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk menghitung harga pokok barang jika ada pembelian dengan harga baru, di sini adalah nilai persediaan barang dagang kita sebelumnya atau saldo akhir nilai persediaan barang dagang kita ditambah dengan jumlah nilai pembelian barang dagang kita yang baru dibagi persediaan barang dagang kita yang sekarang, sehingga ketemulah di sini harga pokoknya 12.594.500 ya, persediaan lama ditambah dengan nilai pembelian yang baru dibagi dengan jumlah persediaan barang dagang kita yang sekarang, sehingga ketemulah harga pokoknya 12.594.500 ini. Oke, selesai ya. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Apakah masih ada? Oh, di sini masih ada. Tanggal 27 ada faktur, terus di sini ada kopnya PD Mitra, berarti ada penjualan. Oke, karena ada penjualan berarti nanti kita masuk ke kolom out. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 27 ya. Kita masukkan tanggal 27. Nomor fakturnya F12-3, keterangan di sini adalah Akbar Komputer ya. Oke. Karena penjualan tanggal 27 kita masuk ke kolom out. Oke, masuk kolom out. Oke, tanggal 27 kita jual untuk portage-nya ini adalah 15 unit. Dengan harga pokok barang, nah karena di sini ada perubahan harga pokok, berarti yang kita gunakan adalah bukan 16 juta lagi, tapi yang 16.168.000 harga pokok terbaru. Berarti kita gunakan di sini untuk kolom price-nya adalah harga pokok barang yang terbaru. Oke, sehingga nilai penjualannya harga pokoknya adalah 242.520.000. Oke, sekarang kita hitung persediaannya. Sebelumnya ada persediaan 25, dijual 15, berarti di sini tinggal 10 unit. Dengan harga pokok barang yang baru itu adalah 16.168, sehingga per tanggal 27 nilai persediaan barang dagang kita itu sekarang menjadi 161.680.000. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang satelit ya. Oke, sama keterangannya seperti di atas. Oke, lalu kita masukkan untuk nilai penjualannya. Oke, di sini karena penjualan berarti kita masuk ke kolom out. Untuk satelit kita jual 10 unit. Oke, 10 unit. Harga pokoknya masih sama dengan di atas. Kita gunakan harga pokok terbaru yaitu 12.594.500 ini. Oke ya, kita gunakan di sini, kita masukkan sehingga nilai harga pokok barang yang dibeli atau nilai yang dijual itu 125.945.000. Nah, di sini kita masuk ke kolom saldo persediaan 20 unit dijual 10 unit, berarti tinggal 10 unit.
harga pokoknya masih sama, kita gunakan yang terbaru, sehingga nilai persediaan barang dagang kita itu per tanggal 27 untuk yang satelit itu 125.945.000. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada? Oh, ini ada CV Anggi. Ada pembelian di sini. Faktur kopnya perusahaan CV Anggita, berarti ini pembelian secara kredit. Oke ya, kita masukkan. Tanggal 29, nomor invoice-nya di sini adalah G11, keterangannya adalah CV Anggita. Oke, karena ini adalah pembelian kredit atau transaksi pembelian, kita masuk ke kolom in. Oke, masuk ke kolom in. Di sini untuk ported pembeliannya adalah jumlahnya 10 unit. Dengan nilai atau harga pembelian di sini 16.400.000. Oke, di sini ada nilai pembelian baru. Sehingga jumlah pembeliannya di sini adalah 164 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke kolom balance-nya. Oke, sebelumnya ada 10 unit, terus ada transaksi pembelian, berarti di sini bertambah menjadi 20 unit. Nah, sama dengan yang tanggal sebelumnya untuk yang ini. Karena ada perubahan harga beli di sini, maka untuk menentukan harga pokoknya adalah jumlah persediaan barang dagang kita sebelumnya ditambah dengan jumlah nilai pembelian kita dibagi dengan 20 unit, sehingga di sini ketemulah harga pokok barang kita 16.284.000. Berubah lagi harga pokok barang kita, sehingga di sini nilai persediaannya adalah 325.680.000. Oke ya, berubah lagi nih karena adanya harga pembelian yang baru di sini. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang satelit, sama keterangannya. Kita langsung masuk ke pembeliannya. Oke, untuk satelit di sini dibeli 10 unit, sama. Harga pembeliannya di sini 12.400.000. Ini berubah juga untuk yang satelit. Kemudian nilai pembeliannya itu adalah 124 juta. Oke, sekarang kita masuk ke kolom balance-nya di sini. Oke, masih sama dengan yang di atasnya tadi di sini. Di sini punya 10 unit, ada pembelian 10 unit, berarti bertambah menjadi 20 unit. Nah, harga pokoknya sama, cara mencarinya nilai persediaan barang dagang kita sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian barang yang baru dengan harga pembelian yang baru dibagi dengan 20 unit. 20 unit ini didapat dari 10 unit persediaan barang dagang kita sebelumnya ditambah dengan nilai pembelian barang dagang kita yang baru, yaitu 10 unit, sehingga 20 unit. Sehingga di sini ketemulah nilai persediaan barang dagang, ketemulah harga pokok barang untuk yang satelit itu 12.497.250. Oke ya, sehingga nilai persediaannya untuk yang satelit itu adalah 249.945.000. Oke, seperti itu. Apakah masih ada? Oh, ternyata selesai. Oke, itu untuk mengisi kartu persediaan dengan sistem rata-rata. Saya rasa cukup ya untuk tutorial kali ini. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana cara membuat buku besar pembantu baik utang, piutang maupun saldonya masing-masing. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.